Demo mahasiswa 1998. Apa itu gerakan mahasiswa 1998? Gerakan mahasiswa 1998 adalah kejadian monumental yang berhasil memaksa Presiden Soeharto turun tahta setelah 32 tahun menjabat. Soeharto turun dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998 sebagai puncak dari protes dalam gerakan mahasiswa 1998. Lalu bagaimana kronologi gerakan mahasiswa 1998? Tahun 1998 memang menyimpan kisah penting dalam sejarah perjalanan Indonesia karena reformasi. Awalnya gerakan mahasiswa menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak sangat tinggi sejak Juli 1997. Selain itu, para mahasiswa juga menuntut kepada MPR untuk tidak lagi mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Namun, tuntutan tersebut tidak dihiraukan oleh MPR. MPR tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Menjabat sebagai presiden Indonesia, sejak saat itu berbagai aksi demonstrasi sudah mulai dilakukan oleh para mahasiswa yang membuat kondisi dan situasi di Indonesia semakin tidak stabil. Kronologi demo mahasiswa 1998. Tidak setujunya Soeharto menjabat pada periode ke-7. Krisis moneter. Tragedi Trisakti. Krisis moneter. Terjadinya gerakan mahasiswa 1998 juga tidak terlepas dari krisis moneter atau Krismon yang terjadi pada 1997 di Thailand yang kemudian menyebar hingga ke Indonesia. Di Indonesia, krisis moneter jadi cukup hebat dan berkembang menjadi masalah ekonomi yang sangat serius. Alhasil masyarakat merasa semakin tidak puas dengan pemerintahan dan memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Tragedi Trisakti. Salah satu gerakan mahasiswa yang masih terus teringat sampai saat ini adalah Tragedi Trisakti yang berlangsung pada 12 Mei 1998. Pada kala itu mahasiswa melakukan demonstrasi dan berjalannya dari Universitas Trisakti menuju gedung DPR atau MPR. Sayangnya aksi mereka dihalangi oleh Polri yang disusul dengan datangnya militer. Beberapa mahasiswa pun mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya sekitar pukul 17.15 pada para mahasiswa bergerak mundur. Pergerakan ini diikuti dengan majunya aparat keamanan. Karena panik, para mahasiswa langsung berhamburan. Sebagian besar dari mereka melarikan diri dan berlindung dalam gedung Universitas Trisakti. Tragedi Trisakti menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Puncak gerakan mahasiswa 1998 adalah sekitar 15.000 mahasiswa menduduki gedung DPR dan MPR dan menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa. Pada akhirnya, pada 21 Mei 1998 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, wakil presiden yang waktu itu menjabat yaitu B.J. Habibie otomatis menggantikan jabatan Soeharto. Dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, maka berakhir pula Orde Baru dan berlari ke reformasi. Tuntutan gerakan mahasiswa 1998. Penyebab terjadinya gerakan mahasiswa 1998 adalah tuntutan adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai 6 Agenda Reformasi 1998. Isi 6 Agenda Reformasi 1998: mengadili Soeharto dan para pengikutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, menghapus dui fungsi ABRI, hapuskan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, menegakkan supremasi hukum. Apakah mahasiswa dan pelajar 1998 disebut sebagai agen perubahan? Peristiwa ini menjadi contoh nyata mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa berperan dalam mengubah perubahan dalam tatanan sosial dan pemerintahan.